Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan kemudahan untuk dapat bertemu kembali pada video kali ini. Perkenalkan, saya Dr. Hewan Sriwahyuni. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang anatomi organ reproduksi ternak sapi betina. Nah, pada slide kedua, saya menampilkan gambar anatomi organ reproduksi ternak ruminansia besar. Dalam hal ini adalah ternak sapi betina. Nah, di sini adalah bagian-bagian organ reproduksi di mana sangat berperan penting dalam proses reproduksi ternak sapi betina. Yang pertama itu ada organ ovarium atau bagian A. Nah, organ ovarium ini terdiri dari dua bagian, yaitu ovarium kiri dan ovarium kanan. Namun, ovarium kanan biasanya lebih besar daripada ovarium kiri karena fisiologik lebih aktif di ovarium kanan. Ovarium ini memiliki fungsi ganda, diantaranya fungsi reproduksi, dia menghasilkan sel telur atau ovum. Kemudian fungsi endokrinologi, di mana dia menghasilkan hormon-hormon yang berperan dalam proses kebuntingan kelahiran ataupun pasca kelahiran. Di antaranya itu ada hormon estrogen, progesteron, dan lain sebagainya. Kemudian pada bagian B, ini merupakan tuba fallopiae atau oviduct, di mana dia berfungsi untuk menangkap sel telur yang telah diovulasikan. Kemudian yang kedua, dia sebagai media transport bagi spermatozoa untuk mencapai tempat fertilisasi. Kemudian yang ketiga, tempat bertemunya sel telur dan sperma sebelum terbentuk zigot. Kemudian yang keempat, tempat seleksi spermatozoa dan pembelahan embrio. Nah, kemudian bagian C ini merupakan uterus, di mana terdiri dari dua bagian juga, yaitu ada cornu uteri atau badan uterus dan ada corpus uteri atau tanduk uterus. Nah, untuk kornua atau corpus uteri ini atau uterus ini memiliki fungsi penghasil PGF2 alfa, kemudian dia juga tempat perkembangan fetus, tempat pembentukan plasenta ataupun tempat implantasi, kemudian dia sebagai tempat pengeluaran fetus saat partus atau saat kelahiran nanti. Kemudian ini bagian D merupakan organ serviks. Nah, di mana pada organ serviks ini berfungsi untuk mencegah mikroorganisme atau benda asing masuk ke dalam lumen uterus. Nah, pada dinding lumen uterus ini terdapat sel-sel penghasil cairan kental, bersih, bening, di mana cairan tersebut sebagai penanda bahwa ternak sapi betina ini sedang birahi. Nah, adapun fungsi dari cairan tersebut yaitu untuk memudahkan jalannya spermatozoa yang masuk atau yang telah disemprotkan oleh penis ke dalam vagina. Kemudian dia akan masuk atau memudahkan jalannya spermatozoa menuju lumen serviks, dan juga berfungsi untuk menyeleksi sperma pada saat perjalanan menuju lumen serviks. Kemudian bagian E merupakan organ vagina, di mana berfungsi sebagai alat kopulatoris dan juga sebagai tempat keluarnya fetus saat partus nanti. Dan bagian F dan J ini merupakan alat kelamin luar, yang dimana F merupakan vulva dan J merupakan klitoris. Nah, untuk J ini dia akan nampak atau terlihat ketika sedang birahi, di mana vulva dan kelenjar di dinding vulva ini akan memunculkan klitoris pada saat birahi.
Kemudian bagian H ini merupakan bagian dari orificium uretra, bagian I merupakan diverticulum suburetra, kemudian Q merupakan vesika urinaria, M merupakan os atau tulang pelvis, R itu rectum, K itu anus atau organ luar, kemudian L itu ligamentum, dan N itu ada arteria uteri. Kita beralih pada gambar kedua, di mana di sini terlihat dari sisi lateral. Kalau tadi terlihat dari sisi sinister, ini ada O, itu adalah fornix vagina yang terdapat di bagian vagina. Kemudian ini ada P, yaitu merupakan hymen atau lipatan dari membran yang terdapat pada bagian vagina. Nah, demikian video pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.